dia sampai sering ketika dia bangun sore hari setelah dari tidurnya, jadi perwiramu yang bernama udah banyak hancur karena perselingkuhan baik pelakor atau polisnya atau mungkin dengan sopirnya dan sebagainya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali lagi di program Tanya Jawab bersama Pendeta Yosef Marco. Ya, tema kita kali ini adalah tentang kesombongan. Jadi bagaimana kesombongan ini secara alkitabiah. Nah, apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi masa-masa lockdown ini memang saya pribadi tambah gemuk ini. Oke, kita langsung saja ya. Kemarin Pak sudah ada pertanyaan. Iya. Ya, sekitar kalau nggak salah saya 9. Nah, mungkin nanti ada yang masuk lagi, kita lihat. Nah, pertama pertanyaannya seperti ini Pak. Ini dari seorang anak muda. Iya. Dia bertanya seperti ini. Apakah dalam memilih pasangan hidup dengan memperhatikan latar belakang keluarga dan pekerjaannya, apakah itu merupakan suatu kesombongan, Pak? Karena kan secara manusiawi kita pasti memperhatikan aspek tersebut untuk kelangsungan hidup kita. Bagaimana tanggapan Pak? Baik. Pertama, kalau untuk menjawab hal yang seperti itu, kita harus pahami dulu kesombongan itu apa, gitu loh, ya. Jadi kesombongan ini adalah satu sifat yang menganggap dirinya lebih berarti daripada yang lain, menganggap dia lebih tinggi daripada yang lain, dan menganggap dia yang lebih penting daripada yang lain. Nah, oleh sebab itu kalau dalam konteks memilih pasangan, saya pikir firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita tidak sembarangan memilih. Ada standar-standar yang harus merupakan hal pokok yang menjadi alasan buat kita untuk mencari pendamping hidup atau menentukan teman hidup kita. Jadi ketika seseorang pada akhirnya Alkitab sendiri berkata bahwasanya hendaklah engkau menjadi pasangan yang sepadan. Artinya ada standar yang harus kita ikutkan supaya kita juga menjadi pasangan yang seimbang. Nah, kalau seandainya dalam hikmat seorang manusia itu dia melihat latar belakang dan sebagainya, saya pikir itu hal yang sah-sah saja, itu tidak masuk kategori daripada kesombongan. Tetapi kalau pada akhirnya yang menjadi motivasinya dalam mencari pasangan itu hanya semata-mata karena materi, ya, karena dia ingin pada akhirnya kehidupannya kelak ketika nanti menikah atau bersama dengan orang tersebut akan jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, itu yang saya pikir disebut dengan kesombongan. Tapi kalau itu merupakan salah satu pertimbangan-pertimbangan dia, saya pikir itu sesuatu yang tidak bisa kita salahkan. Berarti tidak bisa dikatakan sombong. Iya, nggak bisa dikatakan sombong. Tapi kalau hanya motivasinya materi saja, nah kalau orang udah cari materi saja dan pertimbangannya hanya materi, berarti kan ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepada orang lain, dan ketika dia merasa akan lebih baik daripada orang lain nantinya, nah itu pasti masuk ke dalam ranah kesombongan. Nah, tadi Bapak bilang kan harus yang sepadan. Ya. Sepadan secara Alkitab itu seperti apa, Pak? Yang pasti dia itu harus yang seiman. Seiman. Tapi saya menggarisbawahi seiman saja nggak cukup dalam memilih pasangan hidup. Tapi juga dia harus orang yang beriman. Iya. Jadi tidak hanya sekedar oh ya satu agama dengan saya, sama-sama Kristen. Banyak orang Kristen tapi dia tak beriman. Banyak orang yang ngakunya percaya tapi sesungguhnya dalam perilaku dan tingkah laku tidak mengasihi Tuhan. Nah, itu yang nggak benar. Jadi harus sepadan, itu artinya yang bisa berjalan seiringan di dalam membawa rumah tangga itu menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pastinya kita harus cari orang yang seiman dan juga orang yang sama-sama beriman. Berarti kadang kan ada orang yang mengartikan sepadan itu kalau bisa pendidikannya sama, kekayaannya sama gitu. Apakah itu secara alkitabiah
dibenarkan, Pak? Kalau dalam pengertian hikmat kita pada akhirnya ya supaya untuk mengimbangi pola pikir dan sebagainya, saya pikir itu alkitabiah karena sepadan ini banyak sekali dimensinya. Ya, kalau seandainya seorang yang pendidikannya cukup tinggi pada akhirnya, tapi kalau pada akhirnya dia menyukai seorang yang dia rasa itu baik dalam hal misalnya walaupun dia tidak berpendidikan tinggi pasangannya, tapi dia mengasihi, dia merasa itu yang tepat buat dia dan itu yang sudah didoakan oleh dia, saya pikir itu tidak menjadi persoalan. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kan begitu. Sepadan itu artinya ada keseimbangan, artinya tidak jomplang. Ya, kalau seorang itu artinya supaya berjalan itu enak, maka sepatu kanan dan sepatu kiri itu kan size-nya harus sama, ketebalan solnya juga harus sama, insole di dalamnya juga harus sama. Untuk membuat apa? Untuk membawa kenyamanan di dalam berjalan atau melakukan aktivitas. Begitu juga tentang pasangan. Begitu. Jadi sepadan itu maksudnya seperti itu. Tetapi dalam beberapa kasus pada akhirnya ada orang yang merasa dalam pertimbangannya, contohnya pangeran yang akhirnya bersedia meninggalkan tahtanya hanya untuk rakyat jelata. Kalau menurut dia itu baik dan didorong oleh karena rasa kasih, saya pikir tak masalah. Cuman yang pasti secara alkitabiahnya jelas dikatakan kita harus sama-sama seiman dan juga kita harus mencari orang yang beriman pula. Karena rumah tangga itu pada akhirnya kembali lagi diperuntukkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi seperti itu. Ini topiknya kesombongan atau pasangan hidup sekarang. Ini karena ada tadi sepadan, Pak. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita melihat seorang pasangan hidup kita lihat latar belakangnya apa, seperti apa, ya tidak masalah, itu bukan suatu kesombongan. Wajar kita melihat latar belakang seseorang. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari jemaat kita. Mengapa, Pak, orang sombong, angkuh dan tinggi hati diberkati oleh Tuhan? Karena rata-rata kan banyak juga kalau kita lihat. Ini kayaknya pekerjaannya nggak bagus nih, tapi dia diberkati gitu. Ada kita yang kadang kalau kita pikiri ya, secara saya lihat dari pertanyaan ibu ini, ada orang yang ikut melayani Tuhan, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Di situ apakah kenapa bisa orang yang tinggi hati itu banyak yang diberkati Tuhan? Jadi, kita ada yang ikut nih melayani terus, tapi biasa-biasa aja, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Jadi begini, ini yang nggak disadari oleh orang, ya. Dosa kesombongan ini adalah dosa yang sangat halus sebenarnya. Ya, kadang-kadang orang yang sombong itu pada akhirnya dalam kelihatan yang nyata atau yang real, dulunya juga bukan orang yang sombong mungkin, iya toh? Tapi tanpa disadarinya, seiring dia diberkati, seiring dia memiliki, semakin dia ada, dan akhirnya berubahlah perilaku orang tersebut. Nah, pertanyaan tadi itu, kenapa dibiarkan Tuhan? Tuhan sedang mau mengajari dia sebenarnya. Gitu. Nah, tetapi yang pasti, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berdusta akan firman-Nya. Ya, kesombongan itu adalah kebencian di mataku, kata Tuhan. Artinya sesuatu yang sangat Tuhan tidak senangi. Kalau sekarang dia masih berada dalam puncak kehebatannya, sekarang dia masih dalam puncak kekuatannya, sekarang dia masih dalam puncak kemakmurannya, kalau tidak ada perubahan, pada akhirnya firman juga harus digenapi. Orang yang tinggi hati akan direndahkan pada akhirnya. Tinggal menunggu waktunya bila tidak ada perubahan. Jadi hati-hati ketika kamu sekarang atau pendengar yang mendengar saat ini, kamu sedang berada dalam zona yang nyaman dan sangat diberkati, baik dalam materi dan sebagainya. Saya bilang, tidak ada yang abadi di dunia. Semakin engkau diberkati, semakin besar pula sebenarnya tanggung jawab yang akan dituntut daripada kita.
Semakin banyak harta kita, semakin banyak sebenarnya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, kalau ada orang yang sudah diberkati pun dia tetapi tidak pernah memikirkan atau tidak menjadi berkat buat orang-orang, tunggu, firman Tuhan pasti akan digenapi pula. Apakah harta itu akan membawa dia kepada kehancuran yang membuat dia pada akhirnya dipermalukan, atau harta itu juga akan membawa dia pada akhirnya menuju kepada kehancuran atau kebinasaan? Nah, ini yang sekarang harus kita waspadai. Nah, kalau sekarang kita melihat ada orang yang kok dia dalam kesombongannya, kok terus dia ya usahanya terus lancar. Firman Tuhan juga bilang jangan iri, sebab orang yang seperti itu selayaknya kalau pemazmur katakan seperti orang yang sedang berdiri di ujung tebing, yang sedikit saja dia terpeleset maka dia akan hancur, maka dia akan binasa. Nah, orang yang seperti itu juga sedang diambang daripada kejatuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah bohong. Firman Tuhan tidak akan pernah abai. Tuhan tidak akan pernah tidak menggenapi. Pasti firman Tuhan itu abai. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, kalau kesombongan adalah kebencian di mata Tuhan, jangan lakukan kesombongan. Kalau pada akhirnya firman Tuhan apa? Hei, kau yang tinggi hati pasti akan direndahkan. Ayo, kita jangan jadi orang yang tinggi hati atau jangan jadi orang yang sombong. Begitu. Ya, jadi kita pun jangan langsung jealous dan bilang, kalau seandainya dia dari awal udah sombong, nggak akan diberkati, percaya deh. Tetapi orang bisa berubah karena keadaan. Dan masuknya dosa kesombongan itu halus sekali. Kadang-kadang nggak terdetek gitu loh oleh orang tersebut. Dia merasa tidak sombong selalu, tapi kan yang jadi cermin kita adalah orang lain. Nah, karena itu makanya saya sering bilang, kalau orang yang sombong atau di puncak dia merasa hebat itu sama seperti orang yang berada di atas gunung. Kalau orang ada di puncak gunung, ada dua yang terganggu di sana. Apa itu? Yang pertama, pendengaran. Coba orang di puncak gunung, di atas gunung sana, kita teriak, "Oi Daniel!" Misalnya nama si Daniel lah, kita buat Daniel, kita teriak gitu. Dengar nggak dia? Enggak, karena dia jauh, merasa di atas. Pendengarannya pasti akan terganggu. Kemudian apa yang terganggu yang kedua? Kalau orang sedang berada di puncak, yaitu apa? Penglihatan. Begini-begini orang dari bawah. Siapa ya? Siapa ini ya? Dia itu nggak bisa lihat dia. Karena jauh di atas. Nah, orang yang sombong itu juga akan rusak dua hal. Yang pertama, dia tidak mau dengar-dengaran sama orang, nggak mau dengar apa kata orang. Menganggap dia yang harus paling benar. Menganggap dia yang harus dia yang harus dimengerti orang. Kemudian, dia juga akan selalu memandang rendah orang. Siapa kamu? Kau siapa? Terus maunya apa? Jadi sama seperti analogi itu. Jadi karena itu berbahaya sekali. Jangan sampailah ya kita menjadi orang-orang yang masuk kepada dosa kesombongan seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya tadi itu bahwa kenapa orang tinggi hati itu diberkati Tuhan? Seperti Pak Gembala bilang bahwa pertama dia pasti sudah belum diberkati, ya belum artinya belum hebat atau biasanya dari bawah dulu baru naik tiba-tiba berubah karena keadaan itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah kita jealous karena firman Tuhan katakan akan ada saatnya dia menerima ganjaran. Pasti. Ketika dia tidak berubah, pasti Tuhan akan beri dia ganjaran seperti jatuh dan lain sebagainya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Pak ciri-ciri seseorang atau keluarga itu diberkati? Oke. Banyak sekali ya. Kalau mengenai keluarga itu ayat firman Tuhan banyak sekali orang-orang yang ciri keluarga yang diberkati itu ya. Jadi misalnya firman Tuhan katakan dia akan panjang umurnya gitu loh. Istri yang baik, cakap dan baik itu seperti pohon anggur yang ranum, berarti sangat memberkati sekali di rumah tangganya. Kalau imam yang benar akan membawa
keselamatan bagi rumah tangganya. Anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak turuna-turuna yang luar biasa. Jadi itu ciri-ciri keluarga yang diberkati. Nah, apa yang menjadi dasar keluarga kita itu akan diberkati? Satu hal, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya bukan takut seperti kita melihat setan atau apa gitu loh. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Artinya kita tidak berlaku munafik. Agama tidak hanya menjadi simbol. Artinya karena aku Kristen, gereja lah, kan gitu. Motivasi untuk jadi ke gereja hanya dua hal, supaya nanti kalau anakku nikah ada yang berkati, supaya kalau nanti aku mati ada yang menguburkan, kan begitu. Nah, kalau hanya sebagai seremonial belaka, kalau tidak takut akan Tuhan, maka gereja itu hanya sekedar tempat, hanya formalitas saja karena status. Tapi kalau orang yang hormat kepada Tuhan, dia tahu, dia mau beribadah kepada Tuhan karena itu menjadi satu kebutuhan buat dia. Dan kemudian dia mau berjemaat dengan baik. Dia mau mengasihi orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan apapun. Ya, dia mau memberikan yang terbaik walaupun mungkin baliknya juga belum tentu baik kepada dia. Dia melakukan segala sesuatu dengan tulus. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dan sehingga hidupnya itu tidak ada kemunafikan. Ya, jadi hidup dengan Tuhan itu jangan munafik lah gitu loh. Nggak harus tulus-tulus saja gitu. Ya, itu orang yang takut akan Tuhan seperti itu. Jadi kita nggak dari nggak hanya dari tampilan luar. Ya, mungkin jenggot harus dipelihara panjang, ya kan? Kalau orang Farisi itu atau orang-orang Yahudi itu kita lihat, wah, sampai mereka itu jambangnya juga diuntir-untir tuh. Kalau yang ultra ortodoks itu, ketika saya berkunjung ke sana, wah, tampilannya itu langsung ketahuan. Ini aliran ultra ortodoks itu, kita tahu langsung gitu. Dan mereka itu di persimpangan jalan mengucapkan, tapi Tuhan Yesus itu menegur orang-orang seperti itu, nggak begitu gitu. Nah, jadi syarat kita diberkati itu adalah ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika kita mau hidup dalam ketulusan kita, ketika kita menyadari betul dan memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Nah, kalau dalam keluarga itu ada sifat yang seperti itu, dibangun sifat yang seperti itu secara bersama-sama, saya percaya pasti rumah tangga itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, baik bapak dan ibunya umurnya panjang. Umurnya panjang bukan melihat penderitaan. Umurnya panjang melihat bagaimana anak-anaknya diberkati Tuhan. Melihat bagaimana cucu-cucunya diberkati Tuhan. Berumur panjang dia melihat kebahagiaan demi kebahagiaan. Tapi bukan berumur panjang melihat penderitaan demi penderitaan. Ditengoknya lah nanti, ya kan? Anaknya tak jadi apa-apa, rumah tangganya rusak, rumah tangga bercerai anak-anaknya, cucu-cucunya juga. Bukan seperti itu gitu loh. Nah, kalau seperti itu umur panjangnya, dalam pengertian saya itu adalah upah dari segala dosa yang dia perbuat yang tanpa dia sadari. Seperti itu. Oke, jadi ciri-ciri keluarga diberkati itu ketika kita mau tulus. Ya. Jadi ketika kita tulus, maka Tuhan akan memberkati kita. Betul. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Apakah perselingkuhan itu merupakan kesombongan? Perselingkuhan merupakan kesombongan. Bisa ya, bisa tidak. Bisa iya, bisa iya. tidak. Ini Bagaimana penjelasannya? Ya. Jadi begini. Kenapa dikatakan saya katakan kita masuk ke ranah perselingkuhan itu adalah bukan kesombongan, tapi bagian daripada karena kita sombong. Ya. Jadi sama seperti begini. Raja Daud dalam kitab Raja-Raja itu diceritakan pernah melakukan satu dosa yang cukup berat. Ya. Bayangkan Daud itu orang yang sangat mengasihi Tuhan. Daud itu orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Kita tahu sama-sama bagaimana perjalanan hidup dia. Dari menjadi gembala yang di Bethlehem, Efrata,
ya, pada akhirnya diurapi oleh Tuhan, lalu kemudian menjadi seorang pahlawan mengalahkan Goliat. Tetapi pada akhirnya Raja Saul waktu itu menjadi cemburu dan iri atasnya, sehingga dia menjadi most wanted di Israel, enemy number one, enemy of the state number one, musuh nomor satu di Israel. Dia dikejar-kejar beserta dengan pengikut-pengikutnya. Jadi kemudian dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Apa salahku Tuhan? Dia sampai sering sekali tapi itu membuat dia semakin dekat dengan Tuhan melalui penderitaan itu. Sampai pada akhirnya dia menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja, ketika dia semakin besar, semakin kuat, Alkitab kita mencatat satu ketika pada musim raja-raja itu turun berperang. Jadi pada zaman dulu itu ada musim-musimnya kalau mau perang. Nah, kebetulan yang menjadi menjadi lawan orang Israel adalah Bani Amon. Nah, kemudian karena Daud waktu itu sudah sangat kuat, dia merasa gak perlulah aku melawan Bani Amon, kecil lah itu, tak perlu aku sampai turun tangan. Akhirnya dia perintahkan panglimanya Yoab, sekarang kau aja yang menghantam mereka, katanya. Siap raja, kan begitu. Lalu apa yang dilakukan Daud? Alkitab kita mencatat Daud, dia beristirahat di istananya. Nah, ketika dia bangun ketika dia bangun sore hari setelah dari tidurnya, dia berjalan-jalan di sotoh istananya, di menara istananya. Terlihatnya ke bawah. Ternyata di bawah itu ada seorang perempuan sedang mandi. Dan dia tertarik ke sana. Lalu dia bertanya kepada perempuan, siapa perempuan itu? Katanya. Oh, itu Bathsheba. Bathsheba itu siapa? Dia adalah istri daripada prajuritmu, perwiramu yang bernama Uria. Katanya. Tapi dia sangat tertarik sama Bathsheba. Lalu akhirnya dia suruh Bathsheba untuk masuk istananya, dan dia tidur dengan Bathsheba. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa jatuh? Karena kesombongan. Dia menganggap nggak perlu saya lawan itu Bani Amon, gampang itu, ya kan? Kalau seandainya dia tetap aware, tetap dia waspada, saya pikir mungkin dia tidak akan jatuh ke dosa itu. Dia tidak akan melihat Bathsheba sore hari sedang mandi. Nah, jadi orang selingkuh itu juga seringkali seiring dengan semakin diberkatinya hidupnya. Jadi rumah tangga itu banyak hancur karena perselingkuhan, baik pelakor atau pelakor itu laki orang ya, dan pebinor, pelahap bini orang katanya istilahnya sekarang. Jadi itu biasanya waktu susah itu saling mengasihi. Tapi ketika semakin diberkati, nah di sini seringkali jatuh. Ya, seringkali jatuh pada akhirnya, makin banyak uangnya, orang mulai makin mungkin sekretarisnya, atau mungkin dengan sopirnya dan sebagainya. Jadi itu juga karena apa? Jadi buah daripada kesombongan itu juga bisa menjatuhkan kita kepada dosa perselingkuhan juga. Karena kita sudah merasa kita nyaman, kita sudah merasa kita enak, dan kita merasa kita bisa, gitu. Sehingga pada akhirnya kita pun bisa jatuh kepada dosa tersebut. Termasuk itu, selain daripada memang hawa nafsu yang menjajah daripada hidup kita, ya. Jadi bukan karena hanya kesombongan, tapi karena memang kita dikuasai oleh hawa nafsu. Nah ini, gitu loh. Kita memberikan kedagingan kita yang kuat, lebih kuat daripada roh kita, pada akhirnya kita kalah. Jadi pantang lihat yang bening ya jatuh, kan begitu. Kayak anak-anak muda kan gitu. Kalau nggak ada orang tuanya di rumah, cepat kali datang, kan begitu ya kan. Walau hujan badai, abang masih datang katanya. Karena bapak mama nggak ada di rumah katakan. Jadi seperti jadi ya seperti itu. Nah jadi karena apa? Karena hawa nafsu ataupun kedagingan yang menguasai dirinya. Seperti itu. Ya, jadi itu salah satu buah kesombongan, ya, perselingkuhan. Oke Pak, kita lanjut. Kesombongan iman atau sombong rohani itu seperti apa, Pak? Oke. Kesombongan iman atau kesombongan rohani itu artinya adalah ketika kita merasa
ya, bahwasanya kita dikasih Tuhan itu karena kekuatan kita, ya betul, karena usaha kita. Sehingga ketika ini ada banyak persoalan begitu. Ada banyak kasus. Ada orang yang merasa dia sudah mengasihi Tuhan. Tapi dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dia seringkali merendahkan orang yang mungkin belum bisa seperti dia. Misalnya rajin ke gerejanya, ikut komselnya, iya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu juga disebut dengan kesombongan rohani. Gitu. Jadi dia merasa bahwasanya, wah kau masih belum bertobat kau. Akhirnya dipakailah ayat Alkitab, jangan kau sedudukan dengan pencemooh, kita nggak layak, katanya. Kan begitu? Nah, ini kesombongan. Tuhan Yesus tidak ajarkan yang seperti itu. Malah Tuhan katakan kepada aku datang kepada domba yang tersesat, katanya. Aku kepada orang yang jahat, bukan orang yang benar, begitu. Makanya prinsip saya, gereja itu bukan tempat orang-orang benar, tetapi bengkel untuk merubah yang tidak benar menjadi benar, menjadi baik kembali. Nah, nggak seperti itu. Nah, kesombongan kesombongan rohani juga, saya sering pakai istilah eksklusivisme. Artinya merasa dia itu lebih superior daripada yang lain. Nah, ini terjadi kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya begini. Tuhan pilih bangsa Israel jadi umat pilihannya kenapa? Apakah karena bangsa Israel itu bangsa yang baik? Enggak. Kalau orang Batak bilang joget rukuk katanya. Beban. Bersungut-sungut kerjanya. Kemudian sebentar ingat, sebentar pengkhianat. Sebentar ingat, sebentar berkhianat. Seperti itu pola hidup orang Islam. Tapi Tuhan tetap, jadi Tuhan memilih dia menjadi umat bukan karena ada yang kebaikan ditengok oleh Tuhan terhadap orang Islam. Enggak. Tetapi karena dia sudah berjanji kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak gitu, dan Yakub, bahwa keturunan akan menjadi umatku. Dan dia terikat dengan covenant itu, pada akhirnya menetapkan bangsa itu menjadi umat pilihannya. Jadi bukan karena kebaikan, bukan karena usaha, tetapi karena memang Tuhan mengasihi bangsa itu. Nah, kenapa tujuan? Apa tujuan Tuhan? Mengkhususkan suatu umat, yaitu umat Israel itu. Apa tujuan Tuhan memilih mereka? Tujuannya supaya bangsa Israel itu bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan dia merasa, hei kami bangsa pilihan Tuhan, kau tidak layak sama kami, kau tidak penting sama. Oh enggak, justru melalui dia menjadi saksi. Begini loh, sebagai umat ini pilihan Tuhan, diberkati loh, diurapi loh, diberikan kemenangan. Tanah perjanjian diberikan oleh Tuhan. Dia harus menjadi berkat, bukan malah menjadi eksklusif ke dalam. Dia harus jadi berkat keluar seharusnya. Nah, kita juga orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah menerima keselamatan itu, jangan mengeksklusifkan diri kita. Ketika kita sudah menerima kasih itu, kita harus bisa memancarkan kasih itu. Nah, kesombongan rohani adalah ketika dia pada akhirnya menerima kebaikan Tuhan itu, dia pendam sendiri dan dia merasa sudah eksklusif lebih daripada yang lain. Di sini kesombongan rohani itu. Dan itu yang salah. Tidak seperti itu maunya Tuhan. Ketika kita diberkati, ketika kita diberikan Tuhan kasih karunia itu, inilah waktunya buat kita untuk bisa menyampaikan itu. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya, si Timothy ini sejak udah diselamatkan Tuhan berbeda hidupnya ya. Kan begitu? Ya kan? Tapi dia nggak pernah sombong loh. Tetap aja dia mau gabung. Tapi bahasanya udah beda. Tapi tingkah lakunya udah beda. Gitu. Nah, daripada si Timothy ini ya, sejak ikut gereja si A katanya udah bertobat, gabung pun nggak mau lagi. Nengok kita pun kayak nengok sampah. Apa orang bisa diberkati karena dia? Gitu. Jadi jangan mengeksklusifkan diri kita. Gitu.
kita diselamatkan, status kita diangkat oleh Tuhan, kita diperbaharui oleh Tuhan. Tujuan Tuhan bukan kita merasa lebih hebat dengan yang lain, merasa lebih suci daripada yang lain. Justru sebenarnya Tuhan mau kasih lihat, perubahanmu harus menjadi berkat bagi orang lain. Tidak memandang jijik dan tidak memandang rendah orang lain. Seperti itu. Oke, jadi kesombongan rohani itu tidak mengeksklusifkan diri. Ya, jangan ketika kita misalnya sudah bertobat, kita tidak mau berteman lagi dengan teman-teman kita yang lama. Kita berteman, kita tunjukkan kita berubah. Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Kadang Pak, kita sombong tanpa sadar. Itu bagaimana bisa masuk Pak? Tanpa sadar kita sombong. Kadang aku begini-begini. Kadang ada yang mengeluh, tapi pamer. Iya, aku baru beli mobil Fortuner. Kurasa kurang enak gitu. Ngeluh tapi pamer gitu. Itu bagaimana tanggapan Bapak seperti itu? Iya. Jadi itu tadi, memang kesombongan ini dosa yang sangat halus. Dan perlu digarisbawahi, dosa yang paling tua kalau menurut saudara-saudara kita ya di Katolik, dalam satu kitabnya itu kitab Sirah, permulaan dari dosa itu adalah kesombongan. Gitu. Nah, jadi coba Hawa itu tertarik makan buah itu ketika iblis atau si ular itu berkata, sesungguhnya kalau kau makan buah ini kau tidak akan mati, tetapi kau akan menjadi sama seperti Allah. Ketika itu dikatakan, akhirnya menjadi sama seperti Allah ini, gitu loh. Ingin menjamai Tuhan ini yang pada akhirnya mendorong dia akhirnya memakan buah yang dilarang. Nah, bagaimana kita bisa mendetek itu? Gitu. Nah, kita bersyukur kalau kita sekarang sudah dalam zaman anugerah. Artinya Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Bagi setiap orang percaya ada Roh Kudus yang mendiami kita, yang pasti mengingatkan kita supaya kita sombong kalau begitu. Jangan dilakukan begitu. Pasti akan ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jadi jangan bebal untuk itu. Nah, kadangkala tanpa kita sadar pun, nggak usah dulu kita bilang dari perkataan, dari penampilan aja pun kita bisa buat orang tersandung. Kan gitu. Nah, tapi bedakan juga, kalau orang udah pikirannya memang yang negatif thinking, apapun salah. Ya, karena kalau misalnya kayak di berjemaat pun begitu. Nanti kalau pendetanya baju baru, ya kan? Nah, terus nanti pasti jemaatnya kalau udah pikiran negatif sama pendetanya, ya pasti akan bilang juga, wah pendeta ini kok sebanyak kali udah perpuluhan sama dia ini dan sebagainya, atau jangan-jangan uang kulit itu udah sama dia. Salah. Nah, tapi kalau pendetanya nggak pernah ganti baju, itu aja terus nanti, misalnya bajunya, terus nanti pasti salah juga kalau orang udah negatif. Dia akan berkata apa? Dia cerita berkat. Dia itu baju tuh tak terbelinya, itu aja aku baju tiap minggu warna merah itu aja. Salah juga gitu. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya mengikuti itu. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Gitu loh. Karena itu mari kita dengar-dengaran. Ya, kita dengar-dengaran suara Tuhan, Roh Kudus di dalam kita, supaya kita berperilaku. Intinya satu, ingatkan selalu hidup kita, diri kita. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Jangan pernah menganggap dirimu lebih penting dari orang lain. Jangan pernah mengharapkan puji-pujian dari orang. Kalau prinsip itu yang senantiasa kita bawa kemanapun kita, saya percaya kita pasti akan terhindar dari yang namanya kesombongan. Nah, di mana-mana orang sombong itu nggak disukain orang. Pasti orang risih. Ya betul, ada orang yang kayak gitu. Nah, ya kayak pimpinan-pimpinan, bos-bos itu yang orang-orang kaya itu banyak kayak gitu. Kalau marahin anggotanya, ya kan, mengingatkan anggotanya, aku orang bodoh katanya. Tapi selalu marahin orang kayak dia yang paling pintar. Jadi kan tidak terbalik-balik gitu. Hati-hati ya. Walau sekaya apapun kamu, mati juga.
dan Tuhan akan memberikan timbangan yang justru akan lebih besar. Apakah kau sudah jadi berkat sepanjang kau hidup dengan hartamu? Apakah kau sudah menjadi berkat bagi pegawai-pegawaimu, bawahanmu, orang upahanmu? Akan ada tanggung jawab yang akan kita bawa ke sana. Nah, jadi poinnya adalah semua yang kita dapat, semua yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan. Karena itu tak layak satupun dari kita yang berhak merasa lebih tinggi daripada yang lain, merasa lebih berarti dirinya daripada orang lain, dan merasa dia yang harus diprioritaskan daripada orang lain. Nggak boleh. Ya, jadi kita tanamkan hal itu dimanapun kita berada, jadikan itu karakter kita, pasti kita akan terjauh dari dosa kesombongan. Jadi seperti tadi Bapak bilang bahwa penampilan itu juga bisa membuat bisa. orang tersandung. Iya. Jadi bagaimana Pak? Banyak sekali saya lihat hamba-hamba Tuhan pakai yang baju bermerek, ya, kalau kita lihat bajunya 20 juta, jamnya miliaran. Itu salah satu mungkin ya Pak, sandungan buat para jemaat. Ya. Makanya saya katakan, kalau misalnya kita mampu untuk lakukan itu nggak masalah. Tapi kita kan sadari posisi kita. Kita ini kan hamba Tuhan. Ya, saya percaya tidak salah untuk memperlihatkan kepada jemaat kita diberkati. Tidak salah. Tapi bukan pula dengan tidak menjadi prihatin dengan menggunakan yang berlebih-lebihan dalam hidup kita. Itu yang saya pikir pada akhirnya kita terjerembab pada akhirnya kepada tidak punya empati terhadap jemaat. Nah, jadi nggak salah kok gitu loh. Untuk punya mobil yang bagus, untuk punya, tapi sebagai hamba Tuhan kita harus jauh lebih bertimbang, berhikmat kita. Kalau saya gunakan ini misalnya, lakukan ini, apa ya pantas, apa ya pas, apakah saya sudah menunjukkan keprihatinan? Bagaimana kalau nanti jemaat melihat? Jadi lebih kompleks sebenarnya. Saya tidak berani menghakimi hamba-hamba Tuhan ya, yang mungkin perpuluhan yang sampai miliaran dengan gaya hidupnya. Saya nggak akan menghakimi ke sana, tetapi ya lebih berhikmatlah untuk itu. Karena nggak semua jemaatnya saya percaya juga orang kaya gitu. Kalau dia diberkati ya puji Tuhan. Tetapi untuk show off, sehingga pada akhirnya kedagingan yang lebih menonjol atau keduniawian yang lebih menonjol, saya pikir itu yang salah. Karena hamba Tuhan itu harus sudah selesai dengan kehidupannya. Oke Pak. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan yang masuk sepertinya Pak. Ada yang bertanya Pak, kesombongan itu kan dosa Pak. Iya. Apakah ada ayat yang menguatkan itu? Oh, banyak sekali. Kalau ayat firman Tuhan yang menguatkan bahwasanya kesombongan adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, jadi misalnya kayak 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman. Ya. Dan iblis itu adalah jatuh karena dosa kesombongan. Jadi kalau orang sombong, gitu loh, ya dia jangan-jangan bukan anak Tuhan, tapi anaknya setan. Ya. Nah, karena itu seperti Roma 11 ayat 20 dikatakan di sana, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Jadi banyak sekali yang mendukung ayat-ayat Alkitab yang memang sangat mendukung bahwasanya kesombongan itu adalah sesuatu dosa yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu memang sesuatu yang
Tuhan tidak senang. Oke, Pak. Ini ada masuk, Pak, Ya. pertanyaan lagi. Selamat malam, Pak Pendeta. Ya. Saya mau menanyakan, apakah benar orang sombong hidupnya akan kekal abadi di mata Tuhan? Orang sombong hidupnya akan kekal abadi? Iya. Pasti tidak. Kan itu sesuatu yang Tuhan sangat tidak suka. Atau Tuhan benci terhadap itu, kecongkakan itu. Nah, jadi pasti tidak akan abadi, ya, tidak akan abadi. Ya, justru Tuhan pasti akan ada. Saya percaya satu hal begini. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak akan pernah berdusta, itu yang pertama. Dan apa yang kau tabur akan kau tuai. Ketika kau menjadi orang sombong, maka akan ada badai pula atau buah daripada hasil daripada kesombongan yang kita perbuat. Nah, jadi karena itu ayo berlomba-lomba yang menanam yang baiklah. Gitu. Karena firman Tuhan pasti akan digenapi. Kalau enggak, nanti bisa terjadi keributan di sorga. Aku dari dulu jadi orang rendah hati, tapi aku tak diberkati. Aku dari dulu Tuhan begitu. Ya, komplain aja semua. Nggak bisa. Apa yang kau tabur dalam dunia akan kau tuai pula di dalam dunia. Ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat nanti juga di sorga. Nah, jadi karena itu, nah ada upah dari kesombongan itu ada. Ya, membawa kepada sesuatu yang tidak baik untuk hidup kita. Nah, karena itu jangan kita tanam kesombongan supaya hidup kita pada akhirnya bisa diberkati. Ya, yang ada kekal bagi orang yang sombong itu ya hukuman yang kekal gitu loh. Bukan berkat yang kekal, tapi hukuman yang kekal buat dia. Oke, jadi itu jawabannya. Oke, Pak, ada lagi pertanyaan begini, Pak. Kan katanya, Pak, ada di Alkitab mengatakan bahwa orang kaya lebih sulit masuk surga daripada seekor unta masuk lubang jarum. Katanya seperti itu, Pak. Apakah semua orang kaya seperti itu? Gitu, Pak. Apakah itu juga karena kesombongan orang kaya itu? Makanya Yesus mengatakan seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Tidak semua orang kaya itu akan masuk neraka. Jadi menjadi kaya itu bukan dosa. Ya, Alkitab kita tidak mengajarkan teologi kemiskinan, tidak, gitu. Ya, bahkan secara fakta dalam kitab kita, bapak-bapak kita yang percaya itu, Abraham itu diberkati sekali hidupnya. Ishak itu kaya raya itu, gitu. Yakub juga demikian, apa yang diperbuatnya berhasil, begitu. Jadi justru sebenarnya orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan itu diberkati, gitu. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus bilang, lebih mudah katanya, seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Artinya Tuhan Yesus bilang banyak gitu. Ini sifatnya banyak gitu. Bukan bicara kasus ya. Ada orang kaya yang baik, dermawan dan sebagainya. Tapi secara general lebih banyak orang-orang yang karena apa? Mereka sudah terikat hatinya kepada harta. Gitu. Saya begini, saya pernah punya kolega. Dulu waktu dia masih, ini waktu kejadiannya dia masih punya mobil Suzuki model lama lah dulu, Suzuki Carry ya. Boleh kan sebut merek kan, kita belum ada endorse kan, jadi nggak ada masalah ya. Ini Suzuki Carry pada saat itu. Jadi yang saya tahu ketika dia punya Suzuki Carry ini, mau siapapun familinya asal mau ikut ke gereja, tetangga semua, diangkut, nggak ada masalah. Tak ada masalah sama dia, dan dia sangat dermawan sekali dengan itu, gitu. Kadang-kadang bawa sekolah minggu juga dia bawa dia mobilnya Suzuki Carry. Mungkin karena dilihat oleh Tuhan, wah ini orang diberkati, semakin diberkati hidupnya. Akhirnya dia beli waktu itu mobil BMW, sedan BMW. Anda tahu, jangan sempat ada orang berdiri dekat mobilnya. Karena apa? Langsung nanti lecet.
Sedikit-sedikit dia nggak mulai dia tiap ibadah nggak lagi konsen. Kenapa? Yang dia perhatikan mobilnya. Nanti gimana ya? Nanti gimana? Gitu. Sama seperti kita. Kalau punya sepeda motor yang odong-odongnya, letakkan di depan rumah pun nggak pernah kita khawatir. Padahal hidupkannya nggak pakai kunci juga. Karena kita tahu kalau kayak gitu dicuri orang pun nggak kan gitu. Malas pencuri untuk ngambilnya. Buat repot saja. Tapi coba kamu punya sepeda motor yang baru, pasti hatimu akan wah mulailah beli kunci pengaman yang mulai. Nah begitu juga tentang materi ini. Kenapa orang kaya itu pada akhirnya Tuhan Yesus lukiskan seperti itu? Karena memang hatinya sudah melekat pada hartanya. Ini yang membuat dia pada akhirnya melupakan yang namanya belas kasihan, melupakan namanya kasih. Dia pengen supaya hartanya ini tidak habis. Itu sebabnya dia menjadi orang yang sangat pelit untuk memberi, karena dia takut berkurang hartaku, pikirnya. Padahal prinsipnya tidak seperti itu. Banyak memberi pasti, gitu loh. Kita akan semakin diberkati, gitu. Jadi, nah ini yang menjadi persoalan. Itu sebabnya pada akhirnya kan begitu. Pada akhirnya ingat ya waktu ada orang kaya yang katakan, guru, bagaimana aku bisa menjadi pengikut? Terus Tuhan katakan apa namanya? Kan kamu udah tahu, lakukan seluruh hukum Taurat. Oh, udah aku lakukan itu semua, aku puasa, aku berdoa dan sebagainya. Kalau begitu sekarang begini, juallah, kan itu dia. Dari situnya awalnya dikatakan Tuhan, jual seluruh hartamu, katanya. Lalu ikutlah aku. Dia berat dia. Masalah udah harta, berat dia. Padahal sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Apa harta Abraham paling berharga? Anak yang udah dia tunggu 100 tahun lamanya. Tapi begitu diminta Tuhan, bawa Ishak kepadaku dikorbankan. Apa yang Abraham lakukan? Siap Tuhan, dia lakukan. Tak ada yang lebih penting bagi Abraham. Karena segala yang dia punya adalah pemberian Tuhan. Nah ini yang tidak disadari oleh orang-orang yang punya materi. Dia begitu takut kehilangan harta, sebab apa? Hatinya sudah melekat ke sana. Nah tapi kalau orang yang diberkati sungguh-sungguh dari Tuhan dan menjaga supaya dia tidak terjatuh kepada dosa kesombongan, saya sangat percaya mau apapun yang terjadi, seperti yang terjadi kepada Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia nggak takut kehilangan apapun, karena dia tahu hidupnya itu adalah miliknya Tuhan, dan berlakulah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi begitu dia. Oke, jadi semakin banyak memberi, semakin diberkati. Ingat, bukan berbisnis ya. Memberi artinya ketika kita mengasihi seseorang. Ya. Nah, kita diberkati bukan harus kita banyak dapat duit, bukan. Kita diberkati dari kesehatan. Ya. Orang terberkati karena kita, itu juga namanya diberkati. Oke Pak, sepertinya ada lagi yang masuk. Pak, bagaimana caranya menghadapi kesombongan dalam keluarga? Apakah kita akan berdiam diri? Menghadapi kesombongan dalam keluarga. Ada keluarganya yang sombong gitu. Oh. Apakah kita berdiam diri, apa melawan atau bagaimana? Oh ya, enggak perlu. Orang yang sombong itu enggak perlu dia harus dilawan begitu loh. Malah kita harus doakan saja. Gitu, jangan terprovokasi dengan itu. Kita harus konsisten dalam hidup kita. Yang menjadi eksekutor atau hakim itu bukan kita, tapi Tuhan, gitu loh. Jadi kalau dia berlaku sombong, nggak bagian kita untuk melawan atau berperang kepadanya, nggak, udah cukup saja. Kita tahu dia seperti itu. Dan mari coba lihat nanti, benar nggak firman Tuhan akan digenapi terhadap orang-orang yang seperti itu. Akan ada waktunya bagi setiap orang. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Jadi nggak perlu harus kita reaktif dengan hal seperti itu. Yang penting ketika dia sombong tetap saja kita rendah hati. Dia sombong tetap saja kita rendah hati. Tidak perlu kita ikut-ikutan kita sombong. Gitu. Coba kita lihat lagi. Ya. Oke, sepertinya sudah habis Pak. Iya. Ya. Jadi sebagai konklusinya, ya,
jangan kita terjatuh kepada dosa kesombongan. Ingatlah dasar yang pertama. Kita orang-orang yang dibenarkan Tuhan karena kasih karunia. Karena pemberian, bukan hasil usaha kita. Itu yang pertama. Jadi karena itu, tak ada yang harus kita sombongkan dalam hidup. Kalau engkau punya kecantikan, kalau engkau punya kegantengan, kalau engkau diberikan kesehatan, bukan untuk menindas orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kalau engkau diberkati secara materi, itu karena Tuhan menganggap kita layak untuk dipercaya dengan materi tersebut. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi berkat yang besar pula. Gitu. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena itu tak layak bagi kita untuk merasa lebih hebat daripada yang lain. Tak layak buat kita untuk merasa lebih dahsyat daripada yang lain. Jangan mau terjebak kepada kesombongan. Ketika engkau sudah mulai selalu merasa dirimu benar, hati-hati, kau sedang ada dalam fase kesombongan. Apabila kau mulai memandang rendah orang lain, hati-hati, kita juga masuk ke dalam fase kesombongan. Nah, karena itu tetaplah membumi. Aku ada karena kebaikan Tuhan. Aku memiliki karena kemurahan Tuhan. Dan hidup kita tujuan hanya satu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dimanapun. Menjadi saksinya dimanapun. Lewat hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Bayangkan, kalau seandainya kita jadi orang yang rendah hati, apa nggak lebih salut? Kita udah mungkin seorang yang pimpinan yang sudah tinggi, kita punya ilmu pendidikan yang tinggi, tapi tetap humble dengan orang. Apa orang nggak takut sama kita? Nah ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Sekali lagi, firman Tuhan, Allah Tuhan kita sangat tidak menyenangi kesombongan. Ya, iblis jatuh karena kesombongan. Manusia jatuh dalam dosa karena kesombongan. Jangan ulang hal yang sama. Belajar terus menjadi orang yang rendah hati. Saya tertarik dengan kerendahan hati seorang Maria ketika dikatakan oleh malaikat, kau akan hamil hai Maria, juru selamat akan melalui rahimmu, bla 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 bla, disampaikan di sana. Apa jawab Maria? Dia nggak ngerti bagaimana caranya, aku belum bersuami, aku bisa hamil. Dia nggak paham itu dan dia nggak minta penjelasan. Yang dia tahu, yang berbicara padanya saat itu adalah Tuhan, adalah malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Jawab Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Kita ini hamba Tuhan. Diberkati, puji Tuhan. Tidak diberkati, kita puji Tuhan. Diberkati, kita boleh menjadi berkat. Tidak diberkati pun kita tetap harus menjadi berkat. Tetaplah memberi. Kita ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan percayakan yang besar, Tuhan sedang menginginkan kita untuk menjadi sesuatu yang besar pula. Karena itu, ayo kita bersyukur senantiasa pada Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang congkak, jangan menjadi orang yang tinggi hati. Karena engkau diselamatkan karena kasih karunia. Apa yang kita miliki di dalam dunia adalah karena pemberian Tuhan. Dan semua kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Jadi ingat, jangan sampai jatuh ke dalam dosa kesombongan. Nah, nanti tayangan live ini akan kita masukkan ke channel YouTube Pendeta Yosef Marco. Jadi jangan lupa subscribe and like dan share. Ya, sampai jumpa di program tanya jawab minggu depan. Temanya akan kami bagikan nanti di grup. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.